Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilmanesa Fredi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai modifikasi pembelajaran. Modifikasi pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama adalah modifikasi pembelajaran, kedua adalah prinsip modifikasi pembelajaran, ketiga adalah model modifikasi pembelajaran, keempat adalah strategi modifikasi pembelajaran, kelima adalah langkah-langkah, dan yang keenam adalah evaluasi modifikasi pembelajaran. Yang pertama adalah modifikasi pembelajaran. Apa sih modifikasi pembelajaran? Jadi, modifikasi pembelajaran merupakan upaya untuk menyesuaikan dalam menyusun strategi, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran agar semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus itu dapat belajar secara optimal dan tepat dalam pendidikan inklusif. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan individual, yang artinya bahan ajar itu yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari setiap peserta didik. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 tahapan atau kegiatan utama. Yang pertama adalah menyeleksi bahan ajar, kedua adalah mengorganisir bahan ajar, dan yang ketiga adalah mensintesa bahan ajar. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses pada peserta didik yang setara, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual, serta menciptakan lingkungan belajar yang adil dan juga kondusif, serta inklusif. Dalam hal ini, kegiatan untuk menyeleksi bahan ajar merupakan salah satu proses untuk memilih dan menetapkan bahan ajar yang tepat bagi peserta didik. Selanjutnya, kegiatan dalam mengorganisasi bahan ajar dapat dilakukan dengan menyusun dan mengatur urutan bahan ajar secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun kegiatan mensintesa ini bertujuan untuk bahan ajar itu disusun dan dipadukan ke dalam proses pembelajaran secara menyeluruh sehingga tidak dapat terpisahkan tetapi terintegrasi dalam pembelajaran di dalam kelas pada umumnya. Yang kedua, adanya prinsip modifikasi. Prinsip modifikasi ini adalah prinsip individualisme yang menekankan bahwa setiap peserta didik mampu memiliki kebutuhan dan cara belajarnya masing-masing dan juga yang berbeda-beda. Prinsip fleksibilitas mengharuskan guru mampu menyesuaikan pembelajaran secara dinamis. Sedangkan prinsip aksesibilitas itu memastikan semua materi yang akan kita ajarkan dan kegiatan dapat diakses oleh seluruh siswa atau peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang mengartikan bahwa memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan menyamaratakan dengan setiap siswanya. Dan adanya prinsip kolaborasi. Prinsip tersebut sangat penting, apalagi dalam kinerja antar sesama guru, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. Serta yang terakhir adalah prinsip relevansi kontekstual, yang dimana mengharuskan pembelajaran itu sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga adalah model modifikasi. Model modifikasi ini adalah cara atau bentuk untuk penyesuaian dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar materi, proses, dan juga penilaian itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau peserta didik, terutama dengan anak yang berkebutuhan khusus. Model modifikasi ini dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari setiap peserta didik. Peserta didik dengan kecerdasan di atas rata-rata diberikan bahan ajar dengan tingkat kompleksitas dan keluasan yang lebih tinggi melalui kegiatan pengayaan, pengalaman, dan penambahan materi. Begitupun sebaliknya, untuk peserta didik dengan kecerdasan di bawah rata-rata itu diberikan bahan ajar yang lebih sederhana. Adapun jenis modifikasi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah modifikasi isi pembelajaran. Dalam hal ini, modifikasi ini dilakukan pada materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Artinya, guru itu menyesuaikan isi materi agar lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Untuk modifikasi yang kedua adalah modifikasi dalam proses pembelajaran. Modifikasi dalam proses pembelajaran ini dilakukan pada cara kita saat mengajar atau proses pembelajaran dimulai, yang dimana tujuan tersebut itu agar siswanya dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik, lebih optimal, dan lebih dipahami oleh anak-anak.
ketiga adalah modifikasi lingkungan pembelajaran. Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dilakukan pada lingkungan belajar agar lebih nyaman dan mendukung siswa dalam proses belajar. Modifikasi yang terakhir adalah modifikasi penilaian evaluasi. Nah, modifikasi ini dilakukan pada cara menilai hasil belajar siswa. Jadi, tujuan modifikasi ini itu agar penilaian itu disesuaikan dengan kemampuan siswa dengan yang dimilikinya, agar siswanya tersebut dapatkan keadilan sesama. Adapun langkah-langkah atau cara kita dalam memodifikasi pembelajaran yang ada 5 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi bahan ajar yang digunakan di sekolah secara umum, yang dapat kita gunakan untuk siswa umum pada umumnya dan juga untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah melakukan asesmen terhadap kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Ketiga adalah memodifikasi bahan ajar yang dapat kita sesuaikan dan dengan karakteristik dan juga kebutuhan para peserta didik. Keempat adalah melakukan pengecekan terhadap hasil modifikasi bahan ajar yang telah kita modifikasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar yang sesuai. Jadi sebelum kita memaparkan materi, kita telah mendapatkan bahwasannya materi yang kita ajarkan terdapat dari sumber belajar yang telah sesuai dan relevan. Yang kelima adalah strategi modifikasi melalui sensorik dan motorik peserta didik. Media sensorik adalah media yang merangsang panca indera peserta didik seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Sedangkan media motorik itu melibatkan gerak fisik anggota tubuh peserta didik, baik motorik halus ataupun kasar. Tujuan tersebut untuk penggunaan media ini adalah agar peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami materi, meningkatkan partisipasi, serta merasa nyaman dalam belajar. Dalam hal ini, strategi yang dapat kita gunakan yaitu ada strategi diferensiasi media, yaitu menyediakan media yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah strategi multisensori, yaitu menggabungkan berbagai indera dalam pembelajaran seperti indera pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran aktif, yang dimana dapat melibatkan gerakan atau gerak tubuh seseorang dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah strategi penggunaan struktur visual dalam strategi interpretasi terarah. Jadi kita dapat menggunakan media-media visual untuk membangun rasa ingin tahu peserta didik dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir ada yang keenam, evaluasi. Nah, evaluasi modifikasi ini untuk memastikan bahwa proses pembelajaran ini telah benar-benar mendukung kebutuhan peserta didik, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Tujuan evaluasi ini dilakukan itu untuk mengukur keterlibatan siswa sejauh mana sih menilai lingkungan belajarnya, mengetahui perkembangan kemandirian, serta melihat aktivitas strategi pembelajarannya. Selain itu, dalam tujuan aspek yang dinilai dapat meliputi aksesibilitas, partisipasi aktif, kemandirian, adaptasi lingkungan, dan kepuasan peserta didik dalam belajar. Selain itu, metode evaluasi dapat berupa observasi, portofolio, checklist kemandirian, wawancara, serta refleksi guru dan siswa. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat kita analisis dengan cara membandingkan kondisi sebelumnya dan juga kondisi sesudah setelah kita melakukan modifikasi di awal. Dalam hal tersebut, guru dapat menentukan langkah selanjutnya itu seperti apa. Nah, modifikasi pembelajaran dalam pendidikan inklusif ini sangat penting kita lakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik itu telah mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya mereka masing-masing, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan juga secara inklusif. Nah, jadi teman-teman semua, mungkin cukup sekian penjelasan pemaparan mengenai modifikasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kita akan sharing-sharing untuk pertemuan selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain selanjutnya. I just had to let you know you're